surga, kami mengucap syukur Tuhan atas semua hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami, karena kami percaya semua itu baik adanya. Tuhan, hari ini kami akan sharing firman-Mu. Tuhan, kami mohon layakan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak Tuhan, baik menyampaikan maupun mendengarkan firman-Mu yang kudus. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, kami undang dari awal, pertengahan hingga akhir. Berbicaralah. Segala kuasa iblis, roh jahat apapun, kami ikat kuasanya, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sesuai dengan tema hari ini, di end games, yang artinya babak akhir. Next. Nah, ini kan judulnya di end games, babak akhir. Pasti ada awalnya kan ya. Jadi itu awalnya itu, ya. Jadi ini mulainya di Taman Eden. Gamenya ini mulai di Taman Eden, di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dari Kejadian 5, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah gong mulai permusuhan antara siapa? Antara engkau, antara ular, antara iblis yang diwakilmu. Jadi akan ada keturunannya yang nantinya akan jadi antikristus. Dan keturunannya, keturunan perempuannya itu, ini udah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Jadi dalam ayat ini udah suatu nubuatan apa yang akan terjadi nanti di end time, di end game-nya, di babak akhirnya akan terjadi permusuhan dan perseteruan antara keturunan ular dan keturunan manusia. Lanjut ya, spirit of Cain. Nah, Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Mereka punya anak Habel dan Kain, terus beranak cucu. Kita lihat dari dulu. Keturunan Kain adalah misalkan ada nama Yabal. Dia tuh orang memelihara ternak. Ada nama Yubal, memainkan kecapi dan suling. Ada nama Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Jadi keturunan Kain itu karena dia udah diusir dari tempatnya dia, dari tanah tempat dia ada. Jadi dia tuh harus survive. Jadi dia bener-bener nggak bisa ngarepin Tuhan karena dia sendiri punya hati pemberontakan, memberontak gitu sejak awalnya. Jadi dia tuh sangat bersandar pada kekuatan sendiri, kepada keahlian, kepada teknologi. Inilah cikal bakal spirit of Cain, spiritnya Kain yang nanti terus akan sampai ke antikristus. Ya, lanjut. Kemudian Adam punya anak namanya Set. Set ini di ayat sebelumnya, di Kejadian 4 ayat 25 dikatakan Adam dan Hawa melahirkan anak namanya Set sebagai pengganti Habel. Jadi disebutin di Set ini sebagai pengganti Habel. Nah, dalam Kejadian 4:26 itu ditulis, lahirlah anak laki-laki bagi Set, anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi sejak Adam dan Hawa diusir, itu udah gak pernah memanggil nama Tuhan lagi. Kain dan keturunannya udah bersandar pada kekuatan dan teknologi waktu itu. Orang udah gak memanggil Tuhan. Baru pas zamannya Set, penggantinya Habel ini, waktu anaknya lahir ini, di situ mulai memanggil nama Tuhan. Nah, disinilah spiritnya Set, spirit dimana orang mulai memanggil nama Tuhan, bersandar kepada kekuatan Tuhan mulai. Jadi ini cikal bakalnya, yang kemudian akan terus nanti akan menjadi pengikut-pengikut dari Tuhan Yesus, yaitu bersandar pada kekuatan Tuhan. Kalau kita lihat lebih jauh ke belakang sekali apa yang terjadi di surga dulunya, Lucifer jatuh kenapa? Karena dia mau sama seperti Tuhan. Dia nggak mau dia mau menyerupai Tuhan. Dia nggak mau bersandar pada kekuatan Tuhan, tapi mau sendiri dengan kekuatan sendiri. Itu sebenarnya akar kalau kita mau lihat lebih jauh lagi. Lanjut. Habis itu kita masuk ke zamannya Nuh. Zamannya Nuh, kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 4 dan 5. Disitulah manusia tuh menikah dengan dikatakan anak-anak Allah gitu.
disitulah terjadi juga dikatakan ada orang-orang raksasa di bumi. Di situ terjadi ke penyimpangan seksual di mana anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Itu kan kan udah ada aturannya, Tuhan manusia sama manusia, nggak boleh manusia hewan, nggak boleh malaikat. Tapi di situ terjadi penyimpangan seksual. Dan waktu itu dikatakan orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Di situ ada orang-orang kenamaan. Jadi orang-orang yang kuat. Dan kejahatan manusia akhirnya menjadi sangat besar karena kecenderungan hati manusia jahat. Jadi waktu itu manusia sangat mengandalkan kekuatan. Manusia raksasa pasti kuat. Orang gagah perkasa pasti kuat. Lanjut. Nah, gimana dengan Nuh? Nuh di Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh orang yang benar. 1. 2. Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi meskipun dikatakan zaman itu udah jahat sampai Tuhan mau lakukan great reset. Itu great reset yang pertama. Terus yang paling penting adalah Nuh bergaul dengan Allah. Jadi 3 hal ini harusnya dimiliki oleh anak-anak yang kemudian nanti akan menjadi pengikut Kristus, yaitu orang benar, tidak bercela di antara orang sezamannya meskipun zaman udah bobrok waktu itu, dan senantiasa bergaul dengan Allah. Jadi Nuh itu adalah dan harusnya adalah mewakili orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sedangkan manusia-manusia raksasa dan manusia-manusia perkasa yang waktu hidup di zaman Nuh itu adalah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri gitu. Jadi 2 spirit ini, spirit mengandalkan Tuhan dan spirit mengandalkan diri sendiri, itu terus turun dari generasi ke generasi. Kita lanjutin lagi. Akhirnya karena di Alkitab mengatakan dunia udah bobrok, kejahatan udah parah banget, akhirnya Tuhan melakukan great reset. Great reset itu jadi didaur ulang atau bahasa Indonesia aku nggak tahu. Akhirnya dengan great reset yang pertama yang Tuhan lakukan dengan apa? Dengan banjir bandang. Seluruh dunia ditutup air. Akhirnya dunia udah great reset dan mulai lagi dengan keluarga yang baru. Kalau pertamanya Adam, ini dengan keluarganya Nuh. Lanjut. Karena mulai dari keluarganya Nuh kan. Nah sekarang keluarganya Nuh itu punya anak 3. Ini dunia masih sepi nih. Cuman tinggal 8 orang. 8 ya, 4 tambah 4 ya, 8 orang. Nuh istrinya dan anak-anaknya dengan istrinya. Ya atur ulang. Great reset ya. Jadi dunia diatur ulang sama Tuhan. Jadi terjadi great reset. After great reset akhirnya mulailah dengan keluarganya Nuh. Nah, Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Dari anak 3 ini, dari keturunan Sem, itu lahir, kalau diurut-urut lahirlah Abraham. Dari Abraham urut-urut ke bawah lahirlah Israel. Kenapa ini dijelasin? Karena disinilah cikal bakal mulai akhirnya Tuhan mau membangun umatnya sendiri. Dia mau terpisah dari yang lain. Sedangkan kalau kita lihat anaknya yang si Ham ini, kalau kita baca kisahnya Nuh, Ham ini yang ngelihat aurat bapaknya tuh. Dia itu kalau kita urut-urut turun ke Nimrod. Nimrod itu adalah apa? Orang yang berkuasa di bumi. Lagi-lagi soal kekuasaan dan kekuatan manusia. Dia adalah pemburu yang gagah perkasa. Dia adalah pendiri beberapa kerajaan, di antaranya kerajaan Babel. Bukan Babilonia ya. Babilonia yang nanti berapa ratus tahun kemudian itu beda lagi. Ini kerajaan Babel yang membangun menara Babel. Jadi si Nimrod ini orang yang hebat. Dia punya beberapa kerajaan. Di antaranya kerajaan Babel. Menara Babel. Nah kita tahu kan menara Babel apa sih menara Babel? Menara Babel di situ di mana manusia ingin bangun suatu menara yang mencapai surga, ingin menyamai Tuhan. Nah itulah spirit dari Kain tadi turun terus. Meskipun udah putus zaman Nuh, tapi spiritnya nurun terus. Itu dia. Tadi kan kita udah lihat, akhirnya Tuhan ingin aku mau punya umat sendiri. Inilah akar dari root of kingdom of God. Mulainya Tuhan mau membangun kerajaannya. Tuhan mau bangun kerajaannya, iblis juga mau bangun kerajaannya. Cuman saat ini aku nggak jelasin secara detail.
yang iblis bangun kerajaan, kita lihat aja gimana kerajaan Tuhan gitu kan, kingdom of God. Dari akhirnya Tuhan pilih Abraham. Abraham itu tadinya dia orang daerah Irak, Ur Kasdim. Tuhan bilang, pergi dari tempat kamu ke suatu tempat yang akan aku berikan. Nah, dia tadi kalau kita lihat, dia tuh akan disuruh ke Kanaan. Kanaan itu tuh sebenarnya daerahnya si anaknya Nuh yang Nimrod CS ke bawah itu tuh turunnya itu terjadi Kanaan, daerah Kanaan. Tuhan bilang, karena aku ingin membangun umatku. Siapa yang memberkati engkau diberkati, siapa yang mengutuk engkau dikutuk. Engkau akan menjadi satu bangsa, daripadamu lah akan bangsa-bangsa akan diberkati. Itu kita udah lihat sekarang digenapi, bahwa semua hal-hal yang kita buat, yang teknologi apa yang hebat, apa-apa dunia jadi hebat, itu semua kalau kita urut-urut ada hubungannya dari keturunan Israel yang membangunnya. Jadi emang itu udah digenapi dari Abraham, terus janjinya diterusin ke Ishak, akhirnya ke Yakub, dan Yakub berubah nama sama Tuhan jadi Israel. Nah, dari bangsa Israel kita lihat dari Yakub turun-turun akhirnya sampai ke kerajaan Israel. Karena orang Israel, aduh aku mau punya raja. Bangsa di sekitar di Kanaan sini semua punya raja, masa aku enggak? Ya udah sama Tuhan, lu maunya gitu, gue bangun ini kerajaan Israel. Bangunlah dengan Saul raja pertama, akhirnya Daud. Nah, ini Daud ini penting, kenapa? Karena Daud ini yang nanti juga akan menjadi raja di 1000 tahun. Yesus pun dikenal bukan anaknya Saul, tapi anaknya Daud. Daud ini lambang kemegahan dari kerajaan Israel yang waktu itu pertama itu. Daud emang raja meskipun banyak dosanya, tapi dia tahu mengambil hati Tuhan. Makanya di kitab Kisah Para Rasul dikatakan orang yang berkenan di hati Allah ya Daud ini. Daud diurut-urut, akhirnya jadilah Yesus. Jadi sejak pemilihan pemilihan Abraham, Tuhan udah mulai membangun bangsa. Bangsa yang dia pilih Israel. Mungkin orang tanya, kenapa sih Israel? Itu mah tanya sama Tuhan. Gak tahu juga, Tuhan punya hak prerogatif untuk mutusin bangsa apa gitu. Nah, dari bangsa Israel itu lahirlah Yesus. Yesus inilah yang tadi dinubuatkan di di Kejadian 3 ayat 15 itu. Keturunan dari wanita, dari anak manusia. Nah, sekarang kan Tuhan Yesus sudah ada nih ya, kita lanjut. Nah, ada kerajaan Israel dibangun waktu itu tahunnya berapa lupa. Tapi runtuhnya aku ingat karena runtuhnya itu penting. Runtuhnya itu kerajaan Israel tahun 586 sebelum Masehi. Jadi sejak itu udah gak ada yang namanya kerajaan Israel. Tapi nubuatan-nubuatan mengenai bahwa suatu hari nanti Israel akan bangkit. Itulah tandanya akhir zaman. Dikatakan apabila tunas-tunas pohon zaitun mulai bertunas, itu tandanya udah akhir zaman gitu kan. Jadi lahirnya Israel nanti itu udah benar-benar merupakan tanda akhir zaman. Tandanya kita benar-benar udah di babak akhir. Sebenarnya sejak kelahiran Tuhan Yesus ke belakang, ke depan sini, itu sebenarnya udah masa peperangan. Tapi kita nggak terlalu kerasa karena peperangannya peperangan jiwa, merebut jiwa antara kerajaan yang iblis bangun dan kerajaan yang lewat Tuhan Yesus gitu. Lanjut. Nah, dari akhirnya lahir Tuhan Yesus kan. Waktu Tuhan Yesus lahir tuh udah nggak ada kerajaan Israel. Tuhan Yesus lahir tahun 2000, sedangkan kerajaan itu tahun 580 sebelum dia lahir udah nggak ada. Jadi makanya waktu Yesus lahir tuh nggak ada kerajaan Israel. Meskipun ada orang-orang Israel di Yerusalem, tapi udah di dalam pemerintahan Romawi. Nah, sekarang kita lihat dari zaman Yesus, sekarang kita lihat ke apa yang terjadi dunia. Dari zaman Yesus sampai zaman sekarang kita lihat telah terjadi suatu revolusi industri yang besar-besaran. Dari zaman Yesus tahun 1 sampai tahun 1780, di mana revolusi industri pertama terjadi. Selama itu Rusia tuh berperang terus. Meskipun gereja juga pernah berkuasa, justru karena ada kekuasaan gereja itulah
sampai terjadi zaman Renaissance, di mana karena orang tuh udah nggak percaya sama gereja, kan udah waktu itu sangat menghindari teknologi. Pokoknya orang cuma harus dengar kata gereja apa-apa, tapi akhirnya terjadi suatu wabah juga, wabah terbesar waktu itu di dunia juga, wabah tikus. Pokoknya nggak bisa tertolong lagi. Akhirnya orang merasa itu waktu itu kalau nggak salah orang jumlah masih 400 juta, wabah tikus ngabisin jiwa 100 juta selama 4 tahun kalau nggak salah. Jadi manusia udah nggak percaya sama gereja juga. Ini orang mati-mati gereja buat apa gitu? Cuman ikut-ikut peraturan. Akhirnya orang nggak percaya gereja, itulah udah kita bikin sendiri. Nah disitulah mulai orang mengembangkan industri. Udah nggak mau kembang ini percaya sama gereja lagi, perkembangan. Nah disitulah industri 1.0 itu mulai tahun 780 ditemukanlah mesin permesinan. Terus tahun 1 abad kemudian ditemuin listrik. Terus manusia berevolusi, berkembang gitu loh. Karena emang pada dasarnya manusia itu emang udah pintar gitu kan. Terus industri 3.0 1970 automation, apa otomatik. Terus revolusi industri 3.5 tahun 1980, di mana globalisasi itulah pertama dunia jadi satu. Tadinya kan udah sendiri-sendiri, tapi dalam globalisasi kan Jepang bikin mobil ini di sini, tapi kan murnya ada yang dari Indonesia, apanya di subkon, akhirnya di situ mulai terjadi globalisasi. Apa-apa mulai jadi satu. Nah, di sini kita mulai melihat nih pattern dari spirit of Kain tadi. Pattern karena dia harus terjadi suatu kesatuan. Di sini jadi kita udah mulai melihat. Kemudian kita masuk ke revolusi industri 4.0 ya sekarang ini ya, sejak zaman digitalisasi, zaman internet itu sekarang ini kita udah dalam Zoom ini udah era digitalisasi, apa udah digital, dimana AI juga udah mulai ada, artificial intelligence sudah mulai ada, internet udah mulai ada. Nah segera datang, segera, karena udah nggak begitu lama, karena udah ada semuanya nih. Manusia udah ada teknologi AI udah ada, kemajuan kesehatan udah ada, teknologi mekanik udah ada untuk bikin manusia robot, semua robotik udah ada di revolusi 4.1.0, revolusi yang akan segera datang dan udah kecium baunya, mungkin juga udah setengah mulai, personalization. Apakah revolusi 4.0 di mana ada internet, sosial media, di mana kita udah mulai personal, kita udah mulai sendiri, kita punya Facebook sendiri dan berteman sendiri, ada keluarga kita di samping, tapi kita say hi ke orang, mulai personal, mulai pribadi kita, mulai narsis sendiri, udah mulai di situ. Nah, revolusi industri 5.0 itu ini udah bener-bener personalization, di mana manusia itu dia udah bener-bener bisa ada manusia nanti udah jadi satu dengan robot, udah bisa, udah superhuman, di mana mekanik dan human jadi satu, di mana berpikir juga udah ada bantuan kayak Neuralink yang punyanya si Elon Musk, udah dipakai, udah tinggal mikir. Kita udah mulai masuk dunia metaverse, bener-bener itu udah bener personal, cuman kita sendiri, tapi kita udah bener-bener sendiri. Kita bisa jadi kalau aku mesti bilangnya apa ya, kedagingan kita tuh udah bener-bener kita kuasai gitu di revolusi 5.0. Kita bener-bener kita maunya apa, di situ kita bisa kerjakan. Di zaman itu kita udah seperti Abau pernah bilang, wah zaman itu kita udah gak perlu Tuhan. Bisa jadi seperti itu karena semua udah ada. Kita udah jadi Tuhan atas diri kita, dan udah apa-apa yang cuma kita sendiri di apa yang kita mau di sana. Misalkan kita mau jadi
mau jadi cewek cantik sekali, super cantik di situ bisa. Kita mau jatuh udah augmented seperti kayak Pokemon Go. Pokemon Go kan petanya udah dunia, orang pergi ke jalan-jalan udah augmented gitu. Nah, nanti di dunia virtual itu di metaverse akan augmented. Kita pergi ke sini di ruangan aku, pakai kacamata itu aku bisa lihat ruangan aku gitu. Tapi kita mau setel modelnya, ruangannya ada wallpaper, ada apa, bisa. Jadi ini ruangan berantakan, kita setel nggak berantakan, tapi peta ruangannya ada, bisa. Jadi kita mau jadi ruangan ini dindingnya emas semua, bisa gitu. Jadi apa? Itu personalization kita menjadi sangat kuat. Kita menjadi bisa, kalau kita nggak memperlengkapi diri kita, anak-anak kita bisa menjadi tuan atas dirinya sendiri dan udah nggak perlu Tuhan. Itulah berbahayanya. Lanjut. Nah, sekarang kita balik, itu kan tadi kita lihat apa yang terjadi di dunia. Sekarang kita lihat bagaimana yang terjadi di dunia Alkitab, ya, dunia rohani gitu. Nah, kita lihat kan, itu pertama tadi kita lihat, kalau lihat bisa kelihatan dari Adam sampai ke kedatangan Yesus ada 4.000 tahun. Dari kedatangan Yesus 2.000 tahun lalu sampai sekarang tuh sekitar 2.000 tahun. Jadi kita tuh sekarang ini ada di ujung dari 2.000 tahun. Nah, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kita ini sebenarnya yang percaya Yesus sudah hidup di kerajaan Tuhan, tapi yang masih di bumi ini. Tapi kita udah menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Tuhan. Apa yang akan terjadi sama kita? Pertama, kita balik lagi tuh. Tadi kerajaan Israel kan udah runtuh tahun 580 sebelum Kristus. Kan udah dinubuatkan nanti akan hidup lagi. Nah, somehow nubuatan itu digenapi. Pada tanggal 14 Mei tahun 1946 itu berdirilah Israel. Negara Israel. Setelah berapa lama? 25 centuries, 25 abad. Nah, orang kan mungkin udah lupa, bayangin sih 25 abad loh. Tapi apa yang Tuhan nubuatkan itu udah terjadi. Dan dikatakan kalau kita udah lihat tunas-tunas pohon zaitun itu, maka kita udah benar-benar sampai di end game, di babak akhir dari kehidupan dunia. Mestinya kalau menurut Alkitab gitu. Cuman tepatnya kapan kita nggak ada yang tahu ya. Kan tuh datangnya nggak bilang-bilang gitu. Terus sekarang kita anak Tuhan yang hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Tuhan, kita apa next ini agenda kita? Next agenda kita adalah kita menunggu diangkat, rapture. Nah, mengenai rapture ini emang ada 3 pendapat. Ada yang bilang rapture itu terjadi sebelum 7 tahun masa penganiayaan. Ada juga bilang di pertengahan masa penganiayaan. Ada yang bilang di akhir masa penganiayaan gitu. Jadi ya itu interpretasi masing-masing orang ya. Tapi kalau ada ayat-ayat Alkitab tuh yang emang mengatakan bahwa kita seharusnya diangkat sebelum gitu kan, karena sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyambut Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, 7 tahun itu, apakah yang terjadi 7 tahun itu? Ya kita lanjut. Dalam 7 tahun itu Antikristus akan berkuasa. Nah, kita lihat. Sebenarnya ada 2 kerajaan yang sekarang ini sedang dalam pembentukannya. Dalam proses pembentukannya, udah diproses. Prosesnya ya sejak waktu itu. Sejak sejak pemilihan Abraham itu udah prosesnya. Nah, kerajaan yang pertama adalah kerajaan Antikristus. Itu kalau kita baca di Wahyu 17 ayat 5. Itu yang disebut Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Itu kerajaan Antikristus. Itu sih satu topik sendiri. Kita nggak ada waktu jelasinnya. Dan kedua adalah kerajaan Kristus, yaitu dari Wahyu 19 ayat 7. Mari kita bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu kita
Itu kita ini yang mewakili kerajaan Kristus. Kita ini pengantin-pengantinnya. Kalau kita udah siap sedia, itu kerajaan Kristus Tuhan udah akan segera datang. Gitu, lanjut. Nah, sekarang di masa 7 tahun itu berhubungan dengan kerajaan antikristus. Kerajaan antikristus akan berkuasa 7 tahun. Akan ada persekusi, tapi bagi yang tidak tunduk pada peraturannya dia. Bagi mereka yang tunduk, bagi mereka yang mau mengikuti, itu justru masa keemasan bagi pengikut antikristus. Karena di situ nggak serba kelimpahan, serba apa, semua kan sekarang udah diatur sama antikristus supaya semua orang hidupnya enak. Itu masa keemasan bagi orang-orang yang mengikuti antikristus. Dan siapa itu mereka yang mengikuti antikristus? Yaitu mereka yang meninggalkan Tuhan. Mereka yang udah nggak punya 3 karakter tadi yang dimiliki oleh Nuh, yaitu hidup saleh, hidup benar, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Udah meninggalkan Kristus, meninggalkan Tuhan. Orang udah masuk ke industri 5.0, bisa meninggalkan Tuhan. Itu industri 5.0 itu adalah suatu tools, equipment, alat untuk menarik orang supaya mereka meninggalkan Tuhan. Yang mimpin siapa? Yaitu di Wahyu 13 itu kita baca dipimpin oleh antikristus. Pada akhir dari 7 tahun itu akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi itu udah babak akhirnya. Lanjut, kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus ya terdiri dari mereka yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini jangan salah. Kita nggak berarti mengandalkan Tuhan itu kita bego-bego. Enggak, justru kita tetap harus pintar, kita harus pakai teknologi. Tapi pakai teknologi itu bukan menaruh seluruh hidup kita percayakan kepada teknologi. Kita pakai teknologi untuk sebagai tools, bukan sebagai Tuhan. Nah, itu dia. Jadi kita juga harus pintar. Kita nggak boleh bego-bego juga gitu loh. Kita harus tahu gitu. Tapi kita tetap keputusan akhir harus di Tuhan gitu. Nah, anggota kerajaan Kristus akan ngalamin apa tadi? Rapture. Kita akan diangkat. Dan kemudian setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu, pengikut Kristus akan memerintah di kerajaan Kristus selama 1000 tahun sebelum masuk surga. Ini di bumi loh. Jadi memerintah 1000 tahun di masa milenium itu kejadiannya di bumi. Yang dimana dikatakan di situ singa bersahabat dengan anak-anak gitu. Jadinya di situ kerajaan yang penuh damai. Di situ nggak ada masih ada sih manusia-manusia ini, tapi nggak jahat banget kayaknya. Tapi masih ada manusia-manusia juga yang lain yang di luar dari ini, karena kan itu sebuah pemerintahan gitu. Lanjut, aplikasinya itu kita harus sebagai anak-anak Tuhan kita harus smart. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai pemegang keputusan akhir. Nggak berarti kita harus bego-bego, nggak tahu, ya udahlah Tuhan aja. Nah itulah kebanyakan orang-orang Kristen kan, mereka ya udah apa-apa Tuhan aja. Ya nggak bisa lah. Tuhan mesti ada dua belah pihak. Orang Tuhan ciptakan otak itu bukan buat pajangan, buat dipakai. Kita harus pakai itu otak yang Tuhan udah beri, tetapi tetap keputusan akhir dalam hidup kita, pengandalan kita pada Tuhan nomor 1. Kedua, ya tadi seperti Nuh, kita harus connect senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Gaul dengan Tuhan. Ya, dalam ibadah, dalam doa, dalam pujian. Kita harus personal dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Bukan mengenal Tuhan, bukan merasa mengenal, tapi emang punya hubungan yang relation. Punya tanya jawab sama Tuhan. Kita harus tahu waktu kita tanya Tuhan jawab, dan kita harus tahu jawaban itu tuh tepat gitu loh. Jadi bukan aku tahu Tuhan tapi Tuhan somewhere else gitu. Bukan seperti itu. Apa sih contoh nih mengenai tanya jawab dengan Tuhan? Ini yang sering aku kasih contoh karena ini kelihatannya kayak gimana ya gini. Jadi satu hari aku kan tanya sama Tuhan, aku mau kasih berkat sama seseorang. Aku mau kasih tapi berkatnya cuma satu. Aku mau tanya Tuhan mau kasih si A atau si B, gitu kan. Aku lagi tanya gitu sambil kerja di komputer. Oh enggak, aku baca Alkitab dulu. Terus isinya pokoknya yang aku baca, isinya itu ikutin aja yang hatimu arahin. Misalkan kamu kayaknya pengen kasih ke dia kemana gitu. Pokoknya dari inti baca Alkitab itu aku ngerti gitu. Ikutin hatimu gitu. Pokoknya ada ayat yang gitu. Kalau sekarang suruh cari lagi ya udah nggak tahu.
Pokoknya waktu itu aku pas abis ngobrol-ngobrol gitu, aku buka Alkitab gitu. Terus aku ngobrol balas lagi sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, hatiku kan juga bisa salah gitu. Kenapa Tuhan suruh ikuti hatiku gitu, sedangkan hatiku kan bisa salah. Tahu nggak Tuhan jawabnya? Tadi kan lewat Alkitab. Yang ini nggak lewat Alkitab, lewat iklan YouTube. Aku sampai kaget. Lagi kerja di komputer, keluar iklan YouTube gini. Hatimu nggak salah, cuman kamu nggak akan salah dengan hatimu. Paling kamu nggak bisa mengubah dunia sih, gitu. Pokoknya ada iklan. Coba ntar suatu hari kita juga ada pasti pernah dengar itu, karena iklan itu sering. Pokoknya isinya hatimu nggak salah, kamu nggak salah, cuman kamu tuh emang nggak bisa untuk mengubah dunia gitu. Nah, aku kan langsung dapet jawaban, gitu. Kok gini, kenapa iklan YouTube tepat keluar saat aku tanya soal hatiku gitu? Kan itu kalau ngomong soal kebetulan, itu kan kebetulan berapa ribu gitu loh. Dari 0,0 ribu kemungkinan gitu bisa keluar pertanyaan dan jawaban yang pas dan dari YouTube gitu. Jadi maksud aku itulah komunikasi kita, berkomunikasi connect sama Tuhan. Kita ada tanya jawab, meskipun nggak selalu tanya jawab. Ada hal-hal yang harus ditafsirkan, kan dia Tuhan. Suka-sukanya dia, Tuhan mau jawab langsung atau nggak langsung gitu. Tapi kita harus selalu connect dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan. Ngasihi Tuhan apa? Ya kita melayani Tuhan. Tadi kan Lani udah jelasin beberapa aspek untuk melayani Tuhan. Kita nggak semuanya punya skill khotbah, tapi kan kalau memberitakan Injil nggak selalu lewat khotbah, bisa lewat ini, lewat itu, sharing WA, sharing apa. Tapi kita harus mengasihi Tuhan, dan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti pengen nyenengin Tuhan. Dan cara nyenengin Tuhan yang menurut aku paling Tuhan senang adalah membawa jiwa kepada Dia, memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Ya, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.